Mungkin kalau di Sumatera, di daerah Palembang itu hasil buminya minyak ya. Kalau di Jambi, khususnya di wilayah Sarko, ini emas. Dulu ya, zaman-zaman dulu di tahun-tahun 50 sekian, nyari emas itu tidak susah. Di sungai, bawa dulang, cedok pasir, ayak-ayak itu emas sudah keluar. Apalagi kita pakai ilmu bunian untuk manggil emas. Karena bunian ini penjaga emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Jadi seorang perempuan janda, ya, tidak punya anak, usianya ketika mengalami kejadian ini ya kisaran masuk 50 lebih lah. Masuk 50 lebih. Ini saya ketemu langsung nih sama orangnya. Saya ketemu langsung sama orangnya. Nah, Om Juaren, itu bibinya dari Om Juaren. Oh iya, karena Om Juaren orang sana memang. Ya, bibinya dari dari Om Juaren. Jadi kedatangan saya ke rumah si bibi ini ndak mau mencari tahu tentang kisah misteri, ndak. Memang jalan-jalan aja. Om Juaren mau nunjuk ini loh, rumah ibu bapak Om, rumah datuk Om, rumah tua, dia bilang. Nah, di dekat rumah tua yang ndak ditempati lagi, itu adalah rumah bibi ini tadi. Bibi Yati lah kita sebut ya. Bibi Yati tinggal seorang diri, yang mana dulu Bibi Yati ini menikah tapi ndak punya anak. Ngangkat anak, ngambil anak warga kampung lah ya, ngambil anak, tapi anak perempuan kan ini tidak bisa untuk menjadi penjaga rumah. Ketika sudah menikah, ya dibawa sama suaminya. Ya balik-baliknya Bi Yati tinggal sendirian. Nah, ketika saya datang ke sana ya posisinya Bi Yati ini seorang diri, mengandalkan hidup dari hasil kebun yang seadanya. Yang paling terlihat mencolok itu kelapa. Sekeliling rumah Biati ini tuh pohon kelapanya banyak sekali ya, itulah kelapa. Ada yang ngambil dogannya, ada yang ngambil tuanya, itulah sumber penghasilan yang pasti dari si Biati. Nah, ponakan-ponakan Biati ini banyak. Ponak-ponakannya ini nakal-nakal semua, termasuk Om kita itu, Om Juaren. Nah, nakalnya gini, bukan nakal dalam arti kata suka ngusilin, suka ngisengin, enggak. Ya, nakalnya itu kalau ketemu Biati nanya, Bi, kenapa Bibi kemarin ndak ambil aja bongkahan emas yang dikasih orang Mentawai? Coba Bibi ambil. Mungkin sekarang kami mobil udah mobil bagus. Mungkin kami sekarang ya, sudah jadi orang paling kaya di sini. Kan Bibi ndak punya anak, kamilah yang bakal warisin harta Bibi. Ah, ngomong apa kamu? Itu bukan hak kita, itu hak orang. Ya kan Bibi dikasih. Nah, itu awal kisahnya. Dikasih apa? Siapa yang ngasih? Nah, ini sebuah diceritakan langsung oleh si Bi Yati. Jadi ya, kisah ini singkat tapi ini pasti bakal gampang diingat dan melekat di pikiran sahabat-sahabat. Itu tadi balik belahnya tadi, hati manusia. Hati manusia ini baik buruknya itu ketika kita bawa ke tempat yang boleh kita katakan energi gaibnya kuat, itu bisa menjadi ancaman dan bisa menjadi tempat yang paling nyaman untuk kita. Tergantung hati kita. Jadi Biati ini kan menjanda sudah puluhan tahun lah ya. Dia nikah sama suaminya itu kalau tidak salah tidak sampai 10 tahun. Suaminya itu pun hilang. Bukan meninggal? Tidak, hilang, tidak tahu hilang kemana. Jadi ada yang mengatakan keluar kota, tidak balik-balik, kepincut janda kembang.
ada yang mengatakan raib, ada yang mengatakan meninggal tapi tidak tahu dikubur di mana. Pokoknya ngilang begitu saja, dicari tidak ada informasi. Jadi tidak sampai 10 tahun tidak punya anak pun, tinggallah sendirian si Bi Yati. Nah, di masa itu orang-orang kampung ini banyak turun ke sungai untuk mencari emas. Ya, wilayah tempat Bi Yati ini tinggal. Ini memang emasnya banyak sekali. Bahkan saking banyaknya tadi saya bilang, tidak perlu sampai berhari-hari nyari emas. Sedok, diayak-ayak pakai dulang ya ketemu emas, udah jual gitu. Nah, tapi di masa itu, di masa emas gampang sekali nyarinya. Masyarakat menggantungkan kehidupannya dengan mencari emas. Tiba-tiba seketika emas itu hilang. Kalau kita lihat nih, ya, dengan mata zohir kita, di sungai itu gemerlapan tuh, cahaya menguning emas. Tapi diambil, diayak pakai dulang, ini tidak ada. Jadi cuman penglihatan mata saja. Nah, itu tadi, limunan tadi. Berarti gaib yang ada di tempat itu tidak mengizinkan orang itu mendapatkan apa yang ada di sana. Karena mungkin ya, dengan gampangnya emas ini dicari, dijual, mereka sudah menggunakan uang itu bukan untuk kehidupan lagi mungkin. Ya mungkin ada yang berlebih duit, berjudi lah, main perempuan lah, mabuk-mabukan lah. Nah, gaib yang ada di sana itu tidak mau mungkin. Nah, jadi heboh lah orang-orang nih. Apalagi nih pencarian kita. Ya, sedangkan kebun karet sebagai sumber penghasilan mereka di masa lampau ini udah tidak diurus lagi. Udah tinggi, udah semak, tidak bisa lagi masuk ke kebun karetnya. Ya, karena mereka sibuk nyari emas tadi. Nah, ketika emas menghilang dari tangkapan, ya, dari penglihatan ada, tapi tidak bisa diambil, ya mereka semua kembali menggantungkan hidup ke perkebunan karet. Bi Yati lah satu-satunya orang yang masih memiliki keyakinan emas itu ada, meh itu ada. Cuman meh tidak mau dengan kita. Tapi dia tetap kekeh, tetap di sini dia mencari emas, ya niatnya untuk sesuap nasi, menghidupi diri sendiri gitu. Nah, ya istilah yang tidak dapat hari ini, ya besok tidak dapat, ya lusa dapat, alhamdulillah gitu kan. Sampai di mana orang-orang itu ngejek atau menghina lah, bilang sampai udah gila kau gitu. Penglihatan matamu itu tidak bisa kau wujudkan, itu cuman penglihatan saja, tidak ada lagi emas di sini. Ya mungkin kalau digali sungainya itu kita keruk, ya mungkin banyak emas, tapi kalau ya kayak gitu nyari tidak bakal dapat. Ya siapa bilang, dia bilang buktinya kemarin dapat, walaupun kecil, walaupun miang, tapi dapat. Tetap dia syukuri, tetap di sini, ya dia terus mencari karena dia yakin emas itu ada, tapi rezekinya aja yang belum ada. Nah, orang-orang ngolok-ngolok, bilang gila lah, bilang edan atau segala macam, dia tetap bersikeras di sini sampai di mana apa yang saya sebut tadi, dia didatangi oleh sesosok makhluk gaib. Bi Yati ini diberikan bukan sebongkah lagi. Tahu takar enggak? Takar itu kayak kendi, ya kendi lah ya, kendi besar. Nah, itu kalau dijamin namanya takar. Biasa di masa lampau itu untuk nampung air. Nah, takar itu volumenya kalau beras itu kisaran 50 kilo masuk. Kalau takar yang kecil, ini kalau takar yang besar ya mungkin banyak pula lagi isinya. Nah, bukan sebongkah Bi Yati ini dikasih, satu takar dikasih, isinya semuanya emas. Tapi ditolak sama si Bi Yati. Nah, jadi setelah Bi Yati ini capek juga dia, dihina orang gila atau segala macam. Dia sadar aku ini tidak gila, aku ini nyari rezeki gitu. Nah, kayak kamu berkaret, punya kebun karet, aku tidak ada. Aku numpang kerja sama kamu, tidak dikasih, kata dia kan. Ya mau tidak mau ya nyari emas di sungai, walaupun dibilang gila. Tapi lama-lama dia nih capek juga dibilang gila. Naiklah dia ke atas, di pinggiran sungai itu. Jadi tanah yang ada di pinggiran sungai, kalau menurut adat, hukum adat, itu 40 meter dari bibir sungai ke atas, itu tidak ada yang punya. Itu masih tanah wilayah atau tanah daerah. Nah, ya dari 40 meter dari bibir sungai ke atas, itu siapa yang mau bercocok tanam silahkan. Tapi tanam tanaman yang lembut. Misalnya pisang, ubi, segala macam, cabai, sayur-sayuran boleh. Tapi tidak boleh diakui. Ini punya saya, tidak boleh. Pokoknya 40 meter. Nah, ya, jadi di sekitaran tepian sungai itulah
Biati ini mencoba bikin pondok dari kayu-kayu, pondok kecil, mencoba untuk bercocok tanam biar ndak dibilang orang gila. Nah, karena Biati ini tinggal di sana, dibersihkanlah tempat itu. Dibersihkan tempat itu yang tadinya semak belukar, dirintis sedikit demi sedikit, ditanam. Apa yang ditanam Biati ini ubi, pisang, ya, sayur-sayuran, berbuah nanti, panen nanti, ya dijual lah di pasar. Nah, itu yang menjadi penghasilan dari si Biati. Tapi ya hasil jual sayur-sayuran ini kan enggak sama dengan pendapatan ketika kita jual emas. Tapi tetap disyukuri karena dia menghidupi diri sendiri. Sebatang kara tadi. Sampai di mana pada suatu ketika Biati ini sudah mau ditarik sama keluarganya. Bi, sudahlah, baliklah ke dusun lagi. Ngapain Bibi di situ sendirian, terkam beruang nanti. Ya kan hutan rimba itu masih banyak beruang kan. Makhluk buas banyak, datuk nanti naik ke atas. Pondok Bibi itu rendah, ndak tinggi. Harimau gampang sekali bisa naik. Ah, ndak lah, kalau mau mati ya mati. Dia bilang, aku ndak mau nyusahin kalian. Untuk menghidupi diriku sendiri, aku masih kuat. Tetap, dia ndak mau nyusahin orang. Orangnya ya kayak gitulah prinsipnya kan. Ini dia cerita sendiri nih sama saya. Jadi ya, bosan lah mungkin keluarganya ini nyuruh dia balik ke ini, ya ke dusun. Dia ndak mau. Ya, sampai di mana Biati ini balik sendiri ke dusun, dia ndak mau lagi masuk hutan, ndak mau lagi tidur di pondoknya. Ya karena tadi satu kejadian itu. Nah, Biati ini kan suaminya menghilang tadi saya bilang. Jadi ini semuanya ada keterkaitannya. Jin ada di sana, bunian ada di sana, dan penduduk desa Gaib Alam Tawa ada di sana. Nah, suami dari Biati ini raib entah kemana ndak tahu kemana, tiba-tiba ngilang setelah puluhan tahun. Di satu malam suami Biati ini pulang, naik ke pondok, assalamualaikum, dek, bangun, hei bangun, baliklah lagi. Apa yang kamu cari di sini? Apa yang kamu tunggu di sini? Baliklah lagi. Otomatis Biati yang tidur pules di tengah malam, ya, di tengah-tengah hutan di pinggir sungai, bangunlah dia karena gelap. Ya, lampu togok itu dimatiin sama Biati. Dia tidak ngelihat apa-apa tapi mendengar suara. Siapa tuh? Siapa yang ngomong sama aku? Dak dik. Siapa adik kamu? Abang nih, Dik. Abang siapa? Nyebut nama lah dia. Misalnya Fikar gitu. Bang Fikar, suami kamu. Ah, mustahil pula suamiku masih hidup. Mustahil pula suamiku pulang tahu aku di sini. Kalau memang iya, nyalakan api, nyalakan lampu togok itu. Seketika. Bukan lampu togok itu yang menyala. Seluruh ruangan gubuk si Biati ini terang menerang, layaknya kayak pakai lampu. Di situ dia melihat sosok suaminya tengah duduk bersila di hadapan Biati. Tapi suaminya yang sudah menghilang puluhan tahun, itu perawakannya persis seperti dia hilang dulu. Ndak ada penuaan, ndak ada berubah, sedikit pun ndak ada berubah. Sontak di sini Biati kaget lah. Kamu dari mana saja? Kok kamu ndak berubah-berubah? Aku ini loh, udah tua. Kok kamu ndak berubah-berubah? Sosok itu cuma tersenyum dan mengatakan, ya pulanglah sudah kamu. Maaf, aku salah, aku minta maaf. Sebagai gantinya, selama aku hilang, nafkah aku kugantikan pada malam ini. Apa yang diganti? Biati nanya, memang kamu bawa apa untuk aku setelah kamu pergi menghilang? Diajaklah si Biati ini turun dari pondok. Di depan pondok itu sudah ada takar yang ditutup kain putih. Takar itu kan tidak ada tutup atasnya. Ya, ditutup kain putih, si Biati disuruh membuka kain putih itu. Ketika dibuka, isinya semuanya emas. Emas ukurannya besar-besar kayak batu kerikil. Itu mengkilap semengkilap-kilapnya. Apa itu? Ya inilah nafkah untuk kamu. Emas? Iya. Emas dari mana? Itulah dia mengatakan. Emas dari Mentawai.
Biati yang tahu Mentawa itu apa, sejarah desa gaib alam Mentawa itu siapa, bertanya sama suaminya, kamu ini suamiku apa orang Mentawa? Aku suami kamu, tapi aku orang Mentawa. Suami Biati yang dinikahinya selama ini itu bukan manusia betul, sosok Mentawa, sosok orang Mentawa. Yang mana mungkin batas waktunya dia bisa di dunia luar mungkin udah habis. Seketika menghilang begitu saja, raib. Nah, itulah, di malam itulah si Biati ini baru tahu. Selama ini aku menikahi lakiku yang berasal dari Mentawa. Nah, lakinya mengatakan, kita tidak bisa sama-sama lagi kecuali kamu mau ikut aku ke Mentawa. Kita hidup di sana. Kamu tidak bakal susah. Di sana kamu tidak perlu nyari apa-apa untuk hidup, enggak. Semuanya sudah berkecukupan. Sempat ngomong kayak gitu ya? Sempat ngomong, sempat diajak. Kalau Biati ini ikut ke Mentawa, emas itu bakal dibalikin lagi ke sungai. Bakal disebar lagi, masyarakat bakal dapat mencari emas lagi. Tapi kalau Biati enggak ikut ya, Biati, ya itulah emas untuk Biati. Jadi masyarakat tidak bakal bisa nyari emas di situ lagi karena emasnya sudah diambil semua sama si Biati. Tapi tetap balik belahnya kata orang Jambi, buntutnya itu pasti akan ada sesuatu yang tidak mengenakan. Barang siapa yang menerima, barang siapa yang mengambil, mengamalkan ilmu, mengambil barang, menyimpan jimat dari Mentawa, tetap balik ke Mentawa. Kalau Biati terima emas sebanyak itu, Biati di sini ketika meninggal nanti dipertanyakan, dia mempertanyakan dirinya, aku ini bakal kemana? Aku ndak mau. Harapan Biati ya seperti orang-orang pada umumnya, husnul khotimah. Meninggal ya selesai urusan di dunia dan dapat diterima di sisi Allah. Dia ndak mau ada urusan dengan desa gaiban. Nah, di malam itulah Biati mengatakan, ya kalau memang itu sudah takdirku, ya sudah terjadi, ya mau diapakan? Untuk apa kamu datang ke sini, memberi penawaran seperti ini, mau mengubah takdirku? Tidak bisa. Aku ditakdirkan, kodratku menjadi manusia, menjanda sampai mati, ya sudah. Aku tinggal menunggu itu. Intinya dia tidak mau. Ya kalau kamu orang Mentawa, ya baliklah ke Mentawa. Kalau kamu peduli dengan aku, ya doakan saja aku hidup di sini, di dunia ini, selamat sampai meninggal nanti ya baik-baik aja. Jangan pernah mengajak aku ke sana. Nah, ya suaminya ini tidak bisa memaksa. Orang Mentawa itu baik. Kalau ditolak permintaannya tidak ada istilahnya ya. Mereka yang punya ilmu gaib lah, tidak ada bakal nyakitin kita. Tidak ya sudah, karena ya, mereka ini kan dasarnya manusia seperti kita. Nah, jadi Biati menolak dan semua itu seketika menghilang. Tinggal suaminya seorang diri. Nah, itu tadi. Ya, suami si Biati ini tadi berpesan. Ketika suatu saat nanti kamu berubah pikiran, kamu ingin ikut aku, simpanlah ini, dikasih sama dia. Dilihat sama Biati pada saat itu kayak kunyit untuk masak. Persis kunyit segini. Nah, peganglah ini. Kalau kamu nanti mau ikut aku, istilahnya ya mau ikut ke Mentawa, di sini, di tempat ini, kunyit ini kamu lempar aja ke sungai. Aku datang. Cuma satu kesempatan. Cuma satu kunyitnya dikasih. Tapi kalau enggak, simpan aja lah. Kalau kamu mati nanti, kunyit ini bakal hilang. Bakal menghilang. Nah, jadi disimpanlah sama Biati. Menghilanglah suaminya yang tadi. Masuk kembali ke dunia gaib. Biati setelah bertemu dengan sosok itu, dia ngemasin barangnya, apa yang ditanam Biati ini tidak sempat ditunggu ada buah lagi, ditinggal sama Biati, otomatis menimbulkan pertanyaan kan. Jadi ceritakanlah sama Biati ke keponak-ponakannya, sama kerabat keluarganya ya, keponakan-keponakan yang nakal tadi, yang serakah, yang berpikir, oh aku bisa kaya loh. Banyak loh itu, isinya dalam takar itu emas. Jangankan setakar, segenggam aja lah.
bisa dipastikan jadi miliarder, ya mereka berduyun-duyun lah datang menginap di pondoknya si Biyati, berharap suami Biyati ini tadi bermurah hati mungkin ya, ngasih keponakannya, ngasih orang-orang yang sudah baik sama Biyati. Tapi apa yang mereka harapkan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka dapat. Itu tadi saya bilang, ketika kita ada di tempat dengan kekuatan gaib tinggi, isi hati kita ini menentukan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Mereka serakah, mereka niatnya buruk, ya dapat emas itu tadi, wah ya aku foya-foya beli ini. Apa yang mereka temui? Itulah tadi yang di awal saya katakan, kisah ini versi orang-orang mengatakan penduduk dari Mentawa itu adalah jin. Karena yang dilihat keponakan-keponakan Biyati, ini semuanya makhluk-makhluk itu yang mengerikan. Nggak kayak yang dilihat sama Biyati. Mengerikan, dan mereka menjaga emas yang ada di sana. Boleh kalian ambil emas di sini, nyawa kalian yang akan menjadi pertukarannya, tumbal. Nah, itulah yang dilihat sama keponakan-keponakan Biyati. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mereka mengatakan versi penghuni Desa Gaib Alam Mentawa itu jin, karena mereka melihat perwujudan yang mengerikan, menjaga emas-emas yang ada di sana, dan ketika mereka minta, bagilah mehnya, itu meh kami juga, gitu. Nah, boleh, kalian harus menukarkan dengan nyawa kalian, tumbal. Mereka minta tumbal, baru emasnya keluar. Nah, jadi ya, mereka yang tidak dapat apa yang mereka inginkan, kembali di sini menganggap Biyati ini gila. Kalau dibilang gila, Biyati ini menyimpan bukti. Kunyit tadi, itu kalau orang yang memiliki kebatinan tinggi, itu bukan kunyit, emas. Emas yang seukuran kunyit. Sebagai bukti, ditanam sama Biyati, ya dikira dia kunyit kan? Kalau dibiarin kayak gitu terus, busuk mungkin, nggak tumbuh-tumbuh. Digali, ya kayak gitu lagi bentuknya. Terlihat seperti kunyit, tapi kalau dengan batin dilihat, dengan mata batin yang terlihat, itu emas. Itulah yang dinamakan emas bunian. Nah, jadi itu saya ketemu langsung dengan Biyatinya. Namun untuk kunyit itu sendiri, ya, sudah saya pancing-pancing lah. Lihatlah Bi, tidak dapat pegang, dilihatkan gini aja tidak apa-apa. Tidak usah, dia bilang. Itulah yang menyebabkan timbulnya rasa serakah yang ada dalam diri untuk mencari di mana Mentawa itu berada. Bukan untuk menggali informasi atau menggali ilmu kebatinan, ya, tapi untuk mendapatkan apa yang tak sepantasnya kita bayangkan. Bayangkan kita dapat harta di sana, intan permata, emas, berlian, bergelimpangan. Ya mungkin kalau saya gambarkan, saya ceritakan apa yang saya tahu tentang itu, ya mungkin yang mendengar ini ngarang, dia bilang, mana ada batu kerikil di jalan itu intan permata. Itulah Desa Gaib Alam Mentawa. Mungkin kalau digambarkan kota Saranjana, kota yang maju, kota yang berkembang, ya mungkin kalau Desa Gaib Alam Mentawa, emas permata tidak ada harga di sana. Emas permata di sana ya jadi hiasan, jadi pajangan. Nah, itulah tantangan orang yang bisa keluar masuk Desa Gaib Alam Mentawa, di harta itu tadi. Jadi cuman pengen gitu ya? Bukan. Jadi gini, kita niat nuntut ilmu nih ya. Nuntut ilmu, setibanya di sana kita sudah masuk nih ke gerbang gaibnya. Masuk ke sana terlihat ya, tabir alamnya terbuka, tabir gaibnya terbuka, terlihat kehidupan di sana. Ya kita ngelihat emas bergelimpangan, intan permata di jalanan, tinggal mungut aja gitu ya. Mubazir kan kalau nggak diambil, lupa untuk nuntut ilmu. Emas masuk kantong, intan permata diraup. Nah itulah orang-orang yang tidak bakal bisa keluar dari Desa Gaib Alam Mentawa. Selamanya bakal terjebak di sana, hilang, raib, kata orang, tiba-tiba hilang ya hilang ke sana. Jadi penghuni di sana. Ya, menetap di sana, hidup di sanalah. Karena tadi keserakahan. Banyak pantang, banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita ada di sekitaran Desa Gaib Alam Mentawa tadi. Karena ya memang kalau dibilang sakral sih bukan sakral ya, tapi ya
untuk jaga-jaga diri saja. Bapak yang pernah ke sana, saya lupa tahunnya tahun berapa, yaitu bapak berjalan tuh di atas bukit ya, yaitu hutan, tapi bapak mendengar kok ada orang masak. Bapak sampai masuk ke sana tapi tidak menembus tabir gaibnya, ya, tidak bisa melihat apa yang sebenarnya ada di sana, tapi interaksinya masuk. Ada suara motor kayak gitu, nah kayak ada kendaraan, ada orang masak, bunyi kayak teng 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 gitu, nah. Kayak ada orang ngobrol di hutan, tidak ada siapa-siapa, yaitu Desa Gaib Alam Mentawa. Nah, jadi sampai hari ini pun Desa Gaib Alam Mentawa itu ada. Tapi ya saya enggak janji juga lah ya untuk mengajak, mungkin kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang Desa Gaib Alam Mentawa. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau memang misteri Desa Gaib Alam Mentawa mungkin akan terkuak ya, dari sebuah kisah misteri, kami berdua yang akan mencoba menelisik lebih dalam lagi ya, mungkin kalau Allah memberikan kemudahan, kenapa tidak gitu. Nah, tapi saya tidak janji karena berat sekali untuk dapat masuk ke sana. Salah satu orang yang ya, bisa keluar masuk sampai hari inilah ya, orangnya masih ada, beliau pun tidak mau mengatakan apa syarat untuk masuk ke sana. Saya ketemu sama orang itu, dia cuma mengatakan cukup ceritanya saja yang kau bawakan. Jangan pernah berpikir untuk berinteraksi masuk ke sana, ya, melihat atau ya, merekam dengan memori otak apa yang ada di sana. Mustahil kamu bisa keluar tanpa ada embel-embel yang tertinggal. Mustahil. Kalau namanya sudah desa gaib, alam gaib, mustahil. Zohir yang lemah, yang banyak kotorannya ini, yang kotor, yang najis, yang hina ini, ya, ini bisa masuk ke tempat itu, mustahil. Saya katakan mustahil. Mungkin kalau di film ya bisa. Makanya banyak orang menembus alam gaib itu dengan bermeditasi. Nggak ada ucuk masuk ke sana. Mustahil. Kenapa saya bilang mustahil, Kak? Ya, nggak sembarangan saya bilang mustahil, karena ada satu kejadian ya yang membuat acuan saya bisa bilang mustahil. Itu ada salah satu kerabat kita yang tidak dapat saya sebutkan namanya ya. Beliau ini ada kaitannya dengan Mentawa ya, kita katakan saja di sini guru kerabat kita ini itu nuntut ilmu di Mentawa ya. Kerabat kita ini diajak, dia tidak mau karena dia tahu ya sejarah Mentawa. Kalau guru aja lah ke sana, aku nunggu di sini aja lah di rumah, aku doakan selamat ya, kalau memang ada bekal aku mau, istilahnya kayak jimat atau apa aku mau, ya sudahlah, nanti kalau memang ada apa-apa aku kirim, gurunya bilang. Singkat cerita berangkatlah gurunya ke sana. Ya namanya guru ya, bekalnya sudah cukup lah ya, bukan cuma sekedar bekal ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, ketaatan tadi intinya. Karena untuk menembus alam itu kita harus bersih. Yang jelas sholatnya tidak bolong-bolong. Air wudhu itu tidak lepas dari tubuh kita. Bukannya tentang petenteng punya ilmu masuk ke sana ya hebat kalau bisa kayak gitu. Alam gaib itu bersih. Nah, jadi kenapa saya bilang tidak bisa ya? Tubuh yang banyak kotorannya, saya bilang ya, banyak kotorannya tadi tidak bisa menembus. Tidak segampang itu bisa menembus karena ketika interaksi itu dibawa dari alam bawah sadar kita atau dari alam mimpi, itu bekasnya saja bisa terbukti, bisa menyebabkan rasa sakit nyata, lukanya ada, tapi kejadiannya itu di alam mimpi. Jadi gini, dia kan bilang sama gurunya, kalau ada bawaan atau oleh-oleh ya mau saya, ya udah nanti aku kirim apa yang bisa dikirim. Nah itu dikirim pada malam itu. Dia tidur kayak biasa, normal kayak biasa. Tapi entah kenapa malam itu dia tidak mau tidur sama istrinya. Yang biasa tidur seranjang berdua sama istrinya, dia pindah ke kamar depan. Kamar itu memang kosong, tidur sendirian. Istrinya pun tidak curiga ya, tidurlah sendirian. Nah, menurut istrinya, malam itu
kamar depan itu kayak mana ada orang berkelahi, globak glubuk. Tapi tidak ada suara, cuma suara bum gitu. Rumah papan kan, tembok itu dar lantai itu gelegar. Dibuka pintu itu dikunci, dipanggil tidak nyaut, tapi tidak ada suara kayak hep gitu, tidak ada. Tidak lama, kurang lebih sekitar setengah jam lah, suara heboh itu tiba-tiba hilang. Dibuka pintunya itu kan dikunci tidak bisa, pagi lah baru. Ya. Sembahyang subuh baru suaminya keluar, suaminya ini bangunin istrinya. Sembahyang subuh, bangun. Bangunlah istrinya tadi. Jadi sebelum dia ngambil wudhu, suaminya tadi minta liatin sama istrinya, kenapa nggak belakang ini sakit sekali? Kayak luka, dia bilang. Abang tadi malam ngapain? Tidur? Tidur kok kayak orang berantem. Ya tidur aku, pulas sekali aku tidur. Nih tolong liatin belakangku ini ada apa? Tahu nggak ada apa? Ada bekas cakaran harimau. Karena yang dialaminya di dalam mimpi, itu dia mimpi kayak di lapangan bola. Itu dia berkelahi sama gurunya, latihan silat sama gurunya. Tapi ketika gurunya ini dalam keadaan terkunci, ini berubah jadi harimau seutuhnya. Harimau itulah yang diajak dia berkelahi. Dan si harimau itu dapat melukainya, dapat telak ya, nyakar bagian punggungnya. Cakaran itu telak ada. Istrinya bilang itu bekas cakaran, Bang. Berdarah, Bang. Masa iya? Pantaslah pedih. Lihat kaca emang iya. Ada bekas cakaran. Itu terjadi di alam mimpi, bukan asli di desa gaib alam mentawai atau di desa gaib di alam gaib. Cuman sekedar di alam mimpi saja. Pukulan dari harimau itu, cakaran dari harimau itu, perih sakitnya nyata. Apalagi kalau masuk ke sana, ada benturan energi, ada sesuatu hal lah di sana. Apa mungkin tubuh ini bisa menahan? Mustahil. Nah, jadi itu semua sesuai dengan permintaan dia tadi. Minta bekal dari sana, yaitu dikirim sama gurunya. Ternyata sekian lama dia mencari apa arti mimpi itu ya. Itu tadi. Setiap dia silat, setiap dia dalam keadaan setengah sadar lah, yaitu dirinya yang setengah sadar, itu dirinya dikendalikan oleh sosok siluman harimau yang berasal dari Mentawai. Kata lain adalah khodam pendamping dari kerabat kita ini, harimau yang dikirimkan gurunya dari desa gaib alam Mentawai. Nah, itu nyata, itu benar-benar real, dan itulah sebuah kisah misteri. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, sedikit kisah ya dari Mentawai ini, yang mungkin di kesempatan lain kalau saya dapat lagi ngulik ya sejarah Mentawai ini, masih saya kejar terus nih Kak. Cerita Mentawai yang mungkin sampai nanti kita berkunjung, nggak perlu masuk lah, tahu di mana asal mula atau ya sudutnya lah, sudut desa gaib alam Mentawai itu di mana, itu sudah cukup bikin hati ini puas. Mudah-mudahan nanti ada rezeki ya kita bisa sampai ke sana. Dan mohon maaf ya jika ada kalimat-kalimat penegasan yang agak sedikit menyinggung, sama sekali saya tidak menujukan kepada satu orang pun, kepada siapapun. Saya hanya ingin menyampaikan misteri yang sepatutnya disampaikan, fakta di balik misteri, bukan hanya cerita. Menceritakan kisah misteri lebih baik daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Jadi ya ceritakan kisah misteri itu untuk kebaikan, lebih baik ceritakan daripada faktanya kita sembunyikan. Betul. Jadi saya juga penasaran ya teman-teman ya, maksudnya ya mudah-mudahan kita dikasih rezeki gitu ya, dikasih umur yang panjang, insya Allah nanti kita bakal ke sana. Nah, jadi memang dari tempat kita tinggal ini menuju ke sana tuh kurang lebih 6 jam kali ya? Ya kurang lebih lah, sekitar itulah. Sekitar itu kan koordinatnya kita ambil di daerah Merangin, Air Hitam aja lah. Ya kurang lebih sekitar segitu, tapi ya namanya perjalanan ya, apalagi tujuan kita bukan bertamasya, tujuan kita untuk mencari sesuatu yang tak kasat mata. Betul. 6 jam perjalanan, kalau hati ini sudah kuat sekali, itu serasa cuma sejam. Betul. Tapi kalau apa yang kita cari tak sesuai dengan apa yang kita harapkan, 6 jam itu serasa berhari-hari dalam perjalanan. Itu beban batin dari seorang pencari misteri. Betul. Oke, jadi kayak gitu aja ya teman-teman. Ini bener-bener kisah yang
sebagian kecil aja nih dari kota Jambi ya, yang baru diceritakan di channel YouTube saya, karena memang saya ini untuk di kota kelahiran saya tuh bener-bener kayak masih oh ada, karena memang saya besarnya tuh di Jakarta. Jadi beliau inilah yang memang dari kecil kita memang terpisah gitu ya. Saya SMP pindah ke Jakarta gitu, dia juga sempat SMP di Jakarta, tapi pas remaja dia pulang ke Jambi. Nah, di masa-masa itulah ya, Rio ini mencari apa yang memang sudah menjadi darah kita sebenarnya. Nah, saya ini ketinggalan jauh gitu ya, karena memang yang awalnya nggak peduli, tetapi sejak mendengar kisah cerita dari bapak, dari mama, dari abang, dari Rio, sekarang tuh udah mulai tertarik. Oh, jadi di Jambi ini benar-benar banyak ya kisah yang benar-benar harus kita gali gitu ya. Banyak. Bahkan kebanyakan kisah yang ada di Jambi ini tidak terjadi di daerah-daerah lain. Makanya yang saya sampaikan di channel Rio Wijaya itu banyak yang mengklaim, Bang, ini ori loh ini cerita ini. Saya banyak dengar cerita misteri tapi tidak pernah dengar yang seperti ini ya, karena memang disinilah terjadinya kisah itu. Dan ada satu lagi nih ya yang pengen saya angkat dalam waktu dekat ini, perjalanan Rahayu Fajri di tanah Jawa menelusuri tempat-tempat misteri yang konon katanya angker, dan terjadi satu peristiwa yang menarik untuk saya. Nah, ini sebenarnya jadi teman-teman, saya itu baru menyadari ya setelah kejadian itu, karena memang pada dasarnya kita ini, saya terutama ya adik beradik gitu ya, maksudnya bersaudara itu sebenarnya sudah ada yang mendampingi gitu. Tapi di saya inilah yang baru menyadari sejak kejadian itu, dan memang video itu nggak ditayangkan. Ya, nanti itu kita akan bahas di channel Rio Wijaya. Nah, ya. Saya penasaran karena beliau berangkat, ini nggak ngasih kabar, tahu-tahu kabarnya udah kayak gitu. Jujur saya nggak kaget, nggak panik, nggak apa. Saya cuma ketawa. Ya, resiko saya bilang. Rasakan pencarianmu, saya bilang. Ya. Nah, jadi setelah itulah baru berasa, oh jadi ini yang selama ini gitu kan. Kayak antara percaya dan enggak. Bukan antara percaya dengan enggak. Jadi gini loh, istilahnya untuk mengaktifkan energi diri sendiri ya, istilahnya kekuatan batin yang sudah diwariskan dari keturunan, itu bisa kita olah, kita buka, kita pelajari. Seperti saya ya, memang suka dan mempelajari, jadi sedikit tahu, terbukalah siapa diri kita. Aku siapa gitu. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang tidak tahu dan tidak ada yang membimbing, satu-satunya cara untuk mengaktifkan atau membuka segel itu ya dengan benturan. Betul. Jadi ketika ada benturan yang ingin mengganggu kita, ya otomatis yang ada di sini, yang ada di dalam ini pasti bakal bangun, dan satu-satunya jalan ya itu. Untuk malam hari ini, jadi saya sudah mendengar cerita alam gaib desa gaib alam Mentawa, dan itu mungkin kayaknya kemarin-kemarin saya juga pernah dengar, tapi nggak sedetail yang Rio ceritakan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Dan ya. Ntar lu Kak, ini sedikit ya? Oh, belum? Sedikit ya? Bukan gini. Bahkan gini loh, tanpa kita sadari mungkin ya, orang-orang yang berasal dari desa gaib alam Mentawa itu saat ini atau di masa lalu ya, itu berinteraksi dengan kita itu bisa, tapi kita nggak sadar. Paham nggak? Jadi dia bisa, ya istilahnya kita ketemu dengan seseorang gitu kan, kita sempat ngobrol lah sama seseorang, tapi orang itu kita nggak kenal siapa, kita nggak tahu siapa, ya bisa jadi beliau dari desa gaib alam Mentawa. Apalagi pertemuan itu menjurus pada satu hal atau satu masalah yang tengah ada di diri kita. Misalnya gini loh, lagi sakit nih ya, berobat ke dokter, kata dokter nggak ada penyakit medis. Dukun bilang, wah ini kena santet, dia bilang kan. Tapi kita nggak percaya ya dengan dukun, tiba-tiba bilang santet, minta mahar sekian. Kita putus asa, kita mengadu kepada Allah, dan tiba-tiba aja nih kita di pasar ketemu bapak tua nawarin nih,
ada nih apa namanya ramuan tradisional, minumlah ini untuk kesehatan. Awalnya kita kan cuma nganggap itu ramuan tradisional. Ya seikhlasnya kita bayar, kita minum dan selesailah penyakit yang kata dukun santet tadi. Itu kan nggak terpikir sama kita. Ini untuk yang di sekitaran Jambi ya, bukannya apa ya. Karena itu banyak terjadi seperti itu. Oke. Nah, jadi ini teman-teman saya bakalan mengulik terus ya tentang desa gaib Alam Mentawa ya, bareng Rio Wijaya gitu. Semoga nanti Allah kasih kemudahan, Allah kasih jalan. Insya Allah kita bakal ke sana. Kalau memang ya itu tadi, balik lagi, kalau memang semua itu jalan dari Allah yang bukain. Kita manusia cuma bisa berencana, tapi kalau Allah yang punya kuasa nggak mengizinkan, kita bisa apa, ya kan? Jadi doakan saja yang terbaik, semoga Allah kasih jalan kita ke sana. Insya Allah sedikit demi sedikit gitu ya, kita bisa membagikan lagi kisah dari Desa Gaib Alam Mentawa. Karena di balik Desa Gaib Alam Mentawa itu bukan cuman misterinya saja, histori sejarah Jambi ini bakal terungkap dari sana. Ada sejarahnya juga, sejarah yang tidak tertulis, sejarah yang tidak banyak diceritakan oleh orang. Sejarah, Mentawa itu sejarah. Nah, jadi itulah ya, Jambi ini banyak misterinya. Mudah-mudahan Kak Rahayu bisa betah ya. Kita coba untuk satu persatu kita akan jadwalin. Dan sebelum di closing ya, saya pengen nanya nih, gimana suasana studio kami di sini? Aduh, dari tadi. Apa yang Anda rasakan beda ya dengan studio yang ada di Depok ya? Di Depok ya lampunya banyak terang, kalau ini enggak ya? Jadi beda versi sih teman-teman. Yang saya rasakan tuh dari tadi tuh udah keringet dingin nih sebenarnya, berat, panas gitu kan. Ya mungkin bisa disampaikan kan apa yang dirasakan. Ya, jadi emang beda versi. Kalau memang di Depok itu karena memang ibaratnya kita udah interaksi gitu ya sama yang di sana, jadi kayak hal-hal kecil itu udah jadi kita anggap ya udah biasa aja. Tapi kalau di sini beda. Di sini beda. Bedanya tuh setiap yang diceritakan itu ya tiba-tiba ada datang baru, ada yang baru. Ini aja versi cerita Mentawa ini aja mungkin dari jendela itu udah berapa ya? Oh iya, kok tahu? Iya, saya dari tadi fokus sama kesana. Kan panas ya, jendela kan saya buka. Iya, jadi dari tadi itu saya fokus ke jendela, saya ngelirik-ngelirik dari tadi, mungkin teman-teman bisa lihat. Karena saya ngerasakan memang energi besar tuh di sana. Saya ngerasa kayak ada orang tinggi besar di balik itu. Itu dari tadi saya rasain. Nah, jadi ini sebenarnya ada kaitannya nih yang bakalan saya ceritakan nanti di channel Rio. Jadi nanti teman-teman tungguin aja. Yang jelas saya memang tinggal di sini, di rumah lahirnya orang tua saya, bapak saya. Jadi tinggal di sini juga tantangan berat buat saya. Karena tinggal di kamar, salah satu kamar itu malam ketiga atau keempat saya udah diinikan ya, apa ya namanya ya, perkenalan. Iya, diajak kenalan gitu ya teman-teman. Itu baik kok, itu enggak apa-apa. Iya, tapi jujur pada awal saya mau menginjakan kaki di sini berat. Karena, tapi kira-kira kalau penelusuran di Jambi, mau nggak? Penelusuran di Jambi, oh boleh ya kan? Nanti lah ya, nanti kita bakal ya kita program lah dikit-dikit nanti. Ya, tapi bakal ke depan enaknya kita bakal ya konsep seperti ini aja, ngobrol-ngobrol, membahas sesuatu yang ada di sekitar kita mungkin. Ya, teman-teman nanti pokoknya pantengin aja, insya Allah saya akan mengulik lagi ya daerah Jambi, tanah kelahiran saya, yang memang awalnya itu saya bener-bener kayak oh ya udah gitu, tapi sekarang saya penasaran gitu. Pokoknya tungguin di video-video berikutnya. Jadi malam hari ini untuk segmen cerita dari Rio Wijaya tentang Desa Gaib Alam Mentawa kita sudahi. Insya Allah kalau Allah kasih jalan, kalau umur kita panjang, ada rezeki, sehat badan, kita bakal ke sana. Amin. Balik lagi semua atas izin Allah. Pokoknya buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat waktunya udah nonton video saya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat adik saya Rio Wijaya yang udah mau menceritakan kembali ya, yang mungkin kali ini beliau nggak mengalami, tapi
Beliau ini pengetahuannya tentang kota Jambi ini sangat luas, teman-teman. Saya benar-benar kalau mendengarkan dia cerita tuh sampai, oh ada ya ternyata gitu. Jadi saya masih banyak belajar dan saya masih pingin tahu lebih banyak tentang kota Jambi dan sekitarnya. Buat teman-teman semuanya, saya undur diri. Semoga teman-teman yang menonton video saya sehat selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Saya Rio Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada misteri di sekitar kita. Salam sebuah kisah misteri.